Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertanyaan bagi kita, seandainya kita dalam posisi ibu itu, lalu mendengar jawaban Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing," apa yang kita lakukan? Karena kita dianggap anjing. Ada dua tanggapan. Pertama, orang yang akan menjawab secara reaktif terhadap pernyataan Tuhan, marah, jengkel, atau mutung. Dan ini juga terjadi kepada kita, berdoa sekian lama lalu merasa tidak dijawab, kemudian mengatakan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengasihani, Tuhan tidak menjawab doa. Ada beberapa orang bahkan berhenti berdoa dan mungkin juga berhenti datang ke gereja. Ini jawaban reaktif, muncul dari pikiran, menghitung-hitung doa, merasa punya jasa karena sudah berdoa. Yang kedua adalah jawaban seperti wanita Kanaan tadi. Dia tidak reaktif, dia responsif. Responsif ini muncul dari hati. Afeksinya adalah simpati dan empati. Pertama kepada anaknya yang sedang sakit. Harapan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Maka sekalipun dia dianjing-anjingkan, jawabannya tetap beriman. Benar Tuhan. Yesus tetap diimaninya sebagai Tuhan, bukan yang lain. Karena sejak awal harapannya hanya kepada Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya.
Jawaban responsif ini muncul dari hati, muncul dari sifatnya yang baik, yang pasti tidak hanya seketika itu terjadi, tetapi ibu ini dari awal punya karakter sebagai ibu yang baik, orang yang pasti juga kepada tetangganya baik, yang mudah memaafkan, yang sebelum akhirnya mohon kepada Yesus, dia sendiri sudah melakukan banyak kebaikan kepada sesamanya. Sehingga ketika berhadapan dengan hal yang mungkin bagi banyak orang mengecewakan, bahkan mungkin terhina, wanita ini tidak. Karena dia percaya Tuhan dengan caranya pasti akan membantu. Sementara dari posisi Yesus, apakah Yesus sekasar itu? Pasti tidak, kita tahu siapa Yesus. Tetapi Yesus punya maksud untuk melihat wanita ini sungguh beriman atau tidak. Atau hanya sekedar coba-coba, karena sudah mencoba mencari pertolongan sana-sini, tidak diperoleh. Mungkin pada Yesus. Tetapi ibu ini tidak. Sejak awal dia percaya Yesus akan membantu. Maka segala cara dibuat agar bisa menjangkau Yesus. Muncul dari hati. Afeksinya bukan emosi, tetapi simpati dan empati. Sementara kita lihat jawaban para murid, tanggapannya sangat reaktif. Ketika melihat ibu ini mengikuti, berteriak-teriak minta tolong, mereka tidak responsif. Mereka afeksinya berubah menjadi emosi, yakni suruhlah wanita itu pergi sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Sangat reaktif karena terganggu, tidak nyaman, dan seterusnya. Maka saudara-saudari, kita lihat bagaimana sikap kita berhadapan dengan sesama kita, bahkan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kekecewaan, karena mungkin apa yang kita harapkan tidak terpenuhi, lalu kita juga mendapat jawaban yang seperti wanita ini. Bagaimana kita? Apakah kita menanggapi dengan reaktif atau kita menanggapi dengan responsif? Jawaban ada pada kita masing-masing. Amin.